Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 56. Dia perlu memulihkan tenaganya dan juga ketenangan hatinya yang sempat terguncang mendapat kenyataan bahwa Djoko Darmono adalah seorang wanita. Kini dia mendapat kenyataan akan kebenaran ucapan gurunya Tian Le Hui Xiao, pendeta Buddha di kuil Xiao Limsi, bahwa kalau tiba saatnya kematian menjemput seseorang, apa dan siapapun tidak akan dapat mencegahnya. Sebaliknya kalau saatnya belum tiba, ancaman yang bagaimanapun hebatnya akan terlewat. Dia hanya dapat merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tian Yang Maha Kuasa. Demikian pula Djoko Darmono. Selama melakukan perjalanan bersama Bagus Sajiwo, pemuda itu seringkali memperkenalkan Gusti Allah dengan segala kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu, menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta dengan segala isinya. Maka, kini ia dapat merasakan bukti kebesaran dan kekuasaan Gusti Allah. Hanya kekuasaannya sajalah yang mampu menyelamatkannya dari cengkeraman maut di antara gelombang lautan yang menggelora itu. Ia pun duduk bersila dan mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaganya yang tadi terkuras habis. Kurang lebih 1 jam mereka berdua duduk diam di atas pantai pasir itu. Mereka kini merasa segar dan tenaga mereka pulih kembali. Djoko Darmono membuka matanya dan pertama-tama yang ditemukannya adalah kenyataan betapa bajunya yang basah menempel ketat di tubuhnya dan betapa rambutnya terlepas dan terurai. Dia menunduk dan terkejut sekali melihat betapa bajunya di bagian dada itu basah kuyup dan menempel ketat pada dadanya sehingga tampak jelas betapa dadanya menonjol. Dada wanita. Cepat dia menarik baju yang menempel ketat itu agar longgar dan menyembunyikan ciri kewanitaannya. Ketika dia mengangkat muka memandang, sinar matanya bertemu pandang mata si Tiong. Pemuda itu membungkuk dan menundukkan mukanya sambil berkata hati-hati. Djoko, harap engkau suka memaafkan aku. Tanpa kusengaja aku mengetahui bahwa engkau adalah seorang wanita. Hening sejenak. Djoko Darmono menatap wajah yang menunduk itu, alisnya berkerut. Dia memikirkan bagaimana si Tiong dapat mengetahui rahasianya itu. Kemudian dia teringat. Rambutnya yang terurai, leher bajunya yang terkuak lebar, lalu payudaranya yang membayang di balik baju yang basah kuyup dan menempel ketat. Atau mungkin juga ketika mereka berdua berjuang dan bergulat melawan ombak, tentu tanpa disengaja tubuh mereka dapat bersenggolan atau berhimpitan diombang-ambingkan gelombang dahsyat. Sama sekali tidak aneh kalau si Tiong dapat mengetahui bahwa dia seorang wanita. Dia menghela napas panjang, sebetulnya bukan merupakan hal yang amat penting untuk menyembunyikan kewanitaannya di balik penyamaran. Dia menyamar sebagai seorang pria hanya dengan maksud agar perjalanannya lebih leluasa dan mudah, tidak menghadapi halangan dan banyak gangguan. Pertemuannya dengan Bagus Sajiwo itulah yang membuat dia menyimpan rapat rahasianya itu. Bagus Sajiwo menganggap dia seorang pemuda dan kini mereka berdua telah menjalin persahabatan yang akrab. Kalau Bagus Sajiwo mengetahui bahwa dia wanita, belum tentu mereka berdua akan dapat bersahabat demikian akrab. Dia tahu betapa Bagus Sajiwo bukan seorang pemuda yang mudah tertarik kecantikan seorang wanita. Kalau kini si Tiong mengetahui rahasianya, tidak mengapa. Tidak ada bedanya baginya. Si Tiong, tidak perlu minta maaf. Bukan salahmu. Dalam keadaan begini tentu saja aku tidak mampu menyamar sebagai pria dengan baik. Tidak mengapa kalau engkau kini mengetahui bahwa aku seorang gadis, akan tetapi aku minta dengan sangat agar engkau tetap menganggap aku seorang pemuda dan memanggil aku Djoko. Dan yang lebih penting lagi, aku minta agar engkau tidak membuka rahasiaku ini dan tidak menceritakan kepada siapapun juga. Kalimat terakhir ini terdengar mengandung ketegasan. Si Tiong menangguk-angguk. Baik, tentu saja aku akan merahasiakan keadaanmu yang sesungguhnya, Djoko. Akan tetapi bolehkah aku mengajukan 2 buah pertanyaan mengenai penyamaranmu ini? Boleh. 2 saja dan setelah itu kita tutup semua pembicaraan mengenai hal ini. Setuju? Setuju. Nah, pertanyaanku yang pertama, mengapa engkau menyamar sebagai seorang pemuda, Djoko? Akan tetapi kalau engkau merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan ini, tidak usah engkau menjawabnya.
Aku tidak ingin mengetahui masalah pribadimu, hanya ingin tahu mengapa engkau bersusah payah seperti itu? Djoko Darmono tersenyum. Karena engkau sudah mengetahui bahwa aku seorang gadis, tentu saja engkau boleh mengetahui semuanya, Si Tiong. Memang tadinya aku tidak mempunyai niat untuk merahasiakan keadaan diriku. Begini, aku bernama Niken Darmini, guruku adalah Nini Kunti Garbo. Sejak kecil aku ikut guruku yang bertapa di Gunung Betiri mempelajari aji kanuragan dan kesaktian. Setelah mendapat perkenan guruku, aku melakukan perjalanan merantau, mencari pengalaman dan diberi waktu selama 2 tahun oleh guruku. Dalam perjalanan itu aku sengaja menyamar sebagai seorang pemuda atas nasihat guruku agar aku dapat melakukan perjalanan dengan leluasa dan tidak mengalami banyak gangguan dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu aku bertemu dengan Bagus Sajiwo dan kami berkenalan, saling cocok dan menjadi sahabat. Aku tidak mempunyai tujuan tertentu dalam perantauanku, maka ketika Bagus Sajiwo mengajak aku untuk melihat-lihat keadaan Belambangan, aku melihat Belambangan bersekutu dengan Bali dan dibantu Belanda untuk memusuhi Mataram. Terima kasih, Djoko. Keteranganmu yang panjang lebar itu membuat aku mengerti mengapa engkau melakukan penyamaran dan biarpun aku tidak tahu siapa itu Nini Kunti Garba, aku yakin bahwa ia tentu seorang wanita pertapa yang sakti mandraguna. Pertanyaanku kedua adalah, apakah Bagus Sajiwo juga tidak tahu bahwa engkau seorang wanita? Djoko Darmono tersenyum, dia menggeleng kepala. Sama sekali dia tidak tahu bahwa aku wanita, dan karena itulah maka aku minta engkau merahasiakannya kepada siapapun juga agar Bagus tidak sampai mendengar. Kalau dia tahu, maka sudah tidak lucu lagi. Nah, sekarang kita bicara soal lain. Kita berdua selamat, Si Tiong, akan tetapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Bagus Sajiwo dan Sui Hong, juga para anak buah perahu lainnya? Mengapa tidak ada yang terdampar ke sini? Si Tiong yang sejak tadi sudah gelisah sekali memikirkan nasib tunangannya, mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang. Entahlah, Djoko, aku pun khawatir sekali. Dalam keadaan seperti ini, apa yang dapat dilakukan? Aku merasa tidak berdaya sama sekali. Ya Tuhan, bagaimana dengan Hong Moy? Mendengar suara yang menggetar penuh kegelisahan dan kesedihan ini, Djoko Darmono berkata lembut. Jangan putus harapan, Si Tiong. Selagi masih hidup, harapan harus tetap ada. Percayalah, kalau Gusti Allah menghendaki, bukan mustahil Sui Hong akan selamat pula, seperti yang terjadi pada kita. Tiba-tiba Djoko Darmono merasa jantungnya seperti diremas karena dia teringat kepada Bagus Sajiwo. Ucapannya tadi merupakan pengulangan dari ucapan Bagus Sajiwo kepadanya. Engkau benar, Djoko. Biarlah aku hanya dapat memanjatkan doa dan mohon kepada Tian Yang Maha Pengasih agar Sui Hong dapat diselamatkan, juga Bagus Sajiwo. Sekarang sebaiknya kita mencoba mencari mereka. Siapa tahu mereka terdampar tak jauh dari pantai ini. Mereka lalu bangkit dan berjalan menusuri pantai, kalau terhalang bukit karang mereka mendaki, lalu turun di sebelah sana menyusuri pantai yang landai. Akan tetapi sampai matahari condong ke barat mereka tidak menemukan seorang pun. Akhirnya malam tiba dan mereka melewatkan malam dalam sebuah gua di Bukit Karang. Si Tiong membuat api unggun dan mereka mengasuh dalam gua. Lewat tengah malam, ketika Djoko Darmono masih pulas, tiba-tiba dia terkejut mendengar teriakan-teriakan Si Tiong. Hong Moy. Ya Tuhan, Hong Moy. Si Tiong berteriak-teriak. Api unggun dalam gua itu hampir padam sehingga keadaan di situ agak gelap. Djoko Darmono cepat mengambil kayu dan menyalakan api unggun lagi sehingga kini keadaannya terang. Dia melihat Si Tiong masih tidur, gelisah bergerak ke kanan kiri sambil mulutnya masih memanggil-manggil Sui Hong. Hong Moy. Hong Moy. Djoko Darmono menghampiri pemuda yang tengah mimpi dan mengigau itu, lalu mengguncang pundaknya. Si Tiong. Si Tiong, bangunlah. Akan tetapi tiba-tiba Si Tiong mengayun tangan kanannya memukul ke arah Djoko Darmono. Akan tetapi dengan sigap Djoko Darmono mengelak dan meloncat sambil bangkit ke belakang sehingga pukulan itu tidak mengenai sasaran.